Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini Setiawan, NIM 21020411044. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ijtihad dan fatwa, serta tentang kedudukan ijtihad dan fatwa dalam Islam, dan klasifikasi ijtihad dan mujtahid, serta biografi dari beberapa imam mazhab, keempat imam mazhab. Yang pertama itu ada pengertian ijtihad. Secara etimologi memiliki pengertian yaitu pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan suatu yang sulit. Sedangkan pengertian ijtihad secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran yang mendapatkan suatu yang terdekat pada kitabullah, syara, dan sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang kuat agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Sedangkan menurut mayoritas ulama usul fiqh, itu pengertian ijtihad adalah pencurahan segenap kesanggupan atau kemampuan secara maksimal seorang ahli fikih untuk mendapatkan pengertian tingkatan terhadap tingkatan zoni terhadap hukum syariat. Terus yang kedua itu adalah pengertian fatwa, adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa berasal dari bahasa Arab yang artinya nasihat, petuah, jawaban, atau pendapat. Adapun yang dimaksud fatwa di sini adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh seorang mufti atau sebuah lembaga yang diakui otoritasnya disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa, yaitu mustafti, yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian, peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Dan untuk kedudukan ijtihad dan fatwa pada Islam, ijtihad dan fatwa memiliki peranan penting dalam Islam, yang dimana keduanya digunakan untuk mencari dan menetapkan suatu hukum yang belum jelas atau bahkan tidak terdapat ketetapan hukumnya baik di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, tapi tetap menggunakan penarikan hukum melalui atau penarikan dan penyamaan hukum melalui Al-Quran dan hadis. Habis itu yaitu klasifikasi ijtihad dan mujtahid. Ijtihad itu memiliki banyak klasifikasi. Ada yang ditinjau dari segi asalnya, itu ada ijtihad fardhi dan ijtihad jama'i. Ada yang dari bagaimana lahirnya, itu ada ijtihad dari segi pelaksanaan dan prosesnya, ada ijtihad intiqai dan ijtihad insya'i. Setelah itu menurut jenisnya ada dua, yaitu ijtihad mutafaq yang berupa ijma' dan qiyas, dan ijtihad yang mukhtalaf, yaitu ada istihsan, maslahah mursalah, sadduz zari'ah, istisaf, dan urf. Berikutnya yakni klasifikasi mujtahid. Klasifikasi mujtahid, para ulama usul fiqh telah mengklasifikasi tingkat dan peringkat seorang mujtahid dari yang tertinggi sampai yang terendah sebagai berikut. Yang pertama itu ada mujtahid al-mutlaq, yaitu di mana seorang mujtahid yang mampu menggali hukum syariat dari sumber pokok Al-Quran dan Sunnah. Metodologi yang digunakan oleh mujtahid al-mutlaq adalah metode ijtihad secara mandiri tanpa terkait oleh mujtahid yang lain, gitu kan. Terus yang kedua ada mujtahid al-muntasib, yaitu seorang mujtahid yang melakukan ijtihad dan memilih metodologi istinbat hukum seorang imam mazhab mutlak, sekalipun dalam masalah furu' ia berbeda pendapat dengan imam atau gurunya. Ini berarti mengambil tentang metodologinya aja. Terus ada mujtahid mazhab, yaitu yang mengikuti imam mazhabnya baik dalam masalah usul ataupun furu'. Terus ada mujtahid murajih, yaitu mujtahid yang melakukan perbandingan gitu dengan memilih hukum yang lebih rajih atau yang lebih sahih menurut riwayat dan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis.
Yang tadi sesuai dengan kedudukan ijtihad dan fatwa telah saya bacakan tadi, yaitu sangat penting bagi Islam karena itu menetapkan hukum baik itu tentang fikih seputar keputusan hakim di peradilan agama, peraturan perundang-undangan dalam negara-negara Islam, dan fatwa ulama itu tentang suatu masalah. Itu jadi kedudukan ijtihad dan fatwa dalam Islam itu lumayan penting, terutama karena itu termasuk alat untuk menetapkan suatu hukum. Terus berikutnya yakni tentang biografi 4 imam mazhab. Yang pertama itu ada Imam Abu Hanifah. Dipanggil Ibu Abu Hanifah karena ia mempunyai seorang putra bernama Hanifah. Imam Abu Hanifah ini hidup di zaman pemerintahan kerajaan Umayyah ya dan Abbasiyah. Ia lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan dan meninggal dunia pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Setelah itu nama asli dari Imam Abu Hanifah ini adalah An-Nu'man, dan keturunan beliau adalah selanjutnya adalah nama asli beliau itu An-Nu'man ya. Setelah itu beliau pernah menjadi pedagang dan menuntut ilmu juga, dan melahirkan ulama-ulama terkenal, yaitu seperti Abu Yusuf Ya'qub ibnu Ibrahim al-Ansari, Muhammad ibnu Hasan al-Syaibani, Zufar ibnu Huzaili bin al-Kufi, Al-Hasan ibnu Zaid al-Lu'lu'i. Dan beliau juga memiliki guru-guru yang Masya Allah. Setelah Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah. Tapi ya diceritakan bahwa sebelum Abu Hanifah menghembuskan nafas, akhirnya berpesan supaya mayatnya dikebumikan di tanah perkuburan yang baik beliau. Maksud dengan tanah yang baik yaitu yang tidak dirampas oleh seorang raja atau ketua negeri. Karena menurut Imam Nawawi berpendapat beliau meninggal dunia ketika dalam tahanan. Yang kedua ada Imam Maliki, yaitu beliau lahir di Madinah dan menjadi seorang fuqaha Madinah. Beliau meninggal pada umur 90 tahun. Beliau berumur hampir 90 tahun dan meninggal dunia pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Ini sangat banyak biografi tentang beliau, cuman karena menggunakan waktu yang tidak terlalu banyak, terutama karena di YouTube juga kadang tidak bisa YouTube saya tidak bisa mengupload lebih dari 15 menit, jadi saya persingkat saja. Yang ketiga ada Imam Syafi'i. Menurut tarikh menurut penanggalan, beliau adalah yang ketiga dari imam 4 mazhab. Yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga beliau adalah murid dari Imam Maliki sendiri, yaitu Imam Syafi'i. Beliau dilahirkan di Goza dalam Palestina pada tahun 105 Hijriah. Dan menurut riwayat pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i ini wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad ibni Idris bin Abbas bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Qusay al-Quraisy. Ya, lanjut. Ke imam yang terakhir, yakni Imam Ahmad ibn Hanbal. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal atau Ahmad bin Hanbal. Adalah imam yang keempat dari imam 4 mazhab. Terus beliau dilahirkan di kota Baghdad pada Rabiul Awal tahun 164 Hijriah, yaitu setelah ibunya berpindah dari kota Murwa, tempat tinggal ayahnya. Nama lengkapnya seperti yang tadi. Yang ini lebih lengkap, yakni Ahmad bin Muhammad bin Hanbal
bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan Asy-Syaibani, dan ibunya bernama Syarifah Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah bin Hindun Al-Syaibani. Dan ya hanya itu saja untuk mempersingkat. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya mengerti banyak sekali kekurangan yang terdapat pada presentasi saya. Harap dimaafkan dan dimaklumi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.